Salam harmoni. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, kami selaku dari kelompok 5 akan membahas materi topik kelima mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Igede Nadli Hariduna, SE, MSI. Sebelum berbicara lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Ketut Ayudenta Wijaya, saya sendiri dengan NIM 1202, yang kedua ada Maderio Renata Adiatma dengan NIM 1209, dan yang terakhir adalah Kadek Dian Purnami dengan NIM 1216. Nah, pada kesempatan kali ini saya membahas 3 topik utama, yaitu pertama, pengertian laporan keuangan, yang kedua, tujuan dan manfaat dari laporan keuangan, dan yang ketiga adalah dasar-dasar prosedur analisis laporan keuangan. Oke, berbicara mengenai laporan keuangan, berdasarkan standar akuntansi keuangan nomor 1 dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan sebuah informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus entitas. Ya, tentunya memberikan manfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam mengambil keputusan. Nah, menurut Kazimir sendiri, laporan keuangan didefinisikan sebagai laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan kedua referensi ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu merupakan suatu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta perubahan ekuitas. Di mana tujuan dari adanya laporan keuangan pada suatu perusahaan adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan ini mengenai posisi dari keuangan dan kinerja keuangan bagi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengguna laporan ini bisa dibagi dua, yaitu dari pihak internal ataupun pihak eksternal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kadek Dian Purnami dengan NIM 1917051216. Di sini saya akan melanjutkan terkait submateri yang selanjutnya, yakni tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan sendiri mempunyai 2 spesifikasi, yakni secara khusus dan secara umum. Untuk tujuan laporan keuangan secara khusus, yakni menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. Untuk tujuan laporan keuangan secara khusus, ada 5 poin, yakni yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha. Yang ketiga, yaitu menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, yaitu memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Dan yang terakhir itu mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat laporan keuangan untuk pihak tertentu. Di sini ada 4 pihak, yakni pemegang saham, kreditor, manajemen, yakni manajer, dan analisis sekuritas. Untuk tujuan dan manfaat laporan keuangan bagi pihak pemegang saham, yakni bermanfaat untuk mengetahui kinerja perusahaan tersebut. Dan untuk kreditor, tujuan dan manfaat laporan keuangan yakni untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Dan untuk pihak manajemen pada manajer yakni untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir bagi pihak analisis sekuritas. Nah, investor biasanya mengambil keputusan fundamental, salah satunya jika memiliki informasi keuangan soal perusahaan yang valid dan up to date, itu bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga tujuan dan manfaat laporan keuangan ini bagi sekuritas sangat penting untuk dipakai dan dipertanggungjawabkan ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi baik, perkenalkan nama saya Maderio Renata Adiatma, NIM 1209. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar prosedur analisis laporan keuangan. Jadi dasar-dasar prosedur analisis laporan keuangan ini terbagi menjadi 4 tahapan, diantaranya itu ada
tahap pertama, memahami gambaran umum beserta latar belakang data keuangan perusahaan. Jadi di sini kita harus memahami bagaimana profil perusahaan tersebut, produksinya, kemudian distribusi produknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya di tahap kedua itu ada memahami kondisi-kondisi yang ada pada perusahaan tersebut. Misalkan pengendalian internalnya, kemudian kemudian laporan terhadap direksinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya tahap ketiga ini adalah tahap penting di mana mempelajari dan mereview laporan keuangan perusahaan yang akan dianalisis. Jadi kita akan mempelajari bagaimana prosedur-prosedur akuntansi yang digunakan apakah konsisten, kemudian metode amortisasinya apakah sudah sesuai, dan lain sebagainya. Yang tahap terakhir itu ada melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, kemudian menginterpretasikan hasilnya. Jadi di sini kita menganalisis seperti analisis rasio, ada likuiditas, dan sebagainya. Kemudian ada menganalisis ekuitasnya, menganalisis break even point atau titik impas, dan kemudian menginterpretasikannya apakah mungkin menggunakan grafik atau dalam dokumen seperti terlampir. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan. Ini bertujuan untuk menentukan dan mengukur hubungan pos-pos di antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri. Terdapat dua metode analisis yaitu metode analisis horizontal dan metode analisis vertikal. Di mana metode analisis horizontal ini adalah metode dengan melihat dari periode-periode sebelumnya dan terdiri dari banyak periode pelaporan keuangan. Kemudian metode analisis vertikal ini hanya terdiri dari satu periode pelaporan keuangan saja. Jadi itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.